Halo kawan, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan baik. Kali ini kita akan membahas alur film Rumble. Film dibuka dengan menunjukkan kita berbagai macam monster liar, mereka datang untuk menghancurkan kehidupan manusia. Manusia lainnya punya ide untuk membuat pertarungan antar monster, yaitu gulat monster. Itu adalah kota Stalker. Kota itu mempunyai tim gulat terhebat sepanjang masa. Ia adalah Ray-Ban dan pelatihnya Jimbo Coil. Mereka 9 kali menjuarai olahraga gulat. Sampai musibah datang, Ray-Ban dan Jimbo hilang di tengah laut, dan Stalker jadi terbengkalai. Tapi sekarang, Stadion Stalker sudah direnovasi dan mulai bangkit. Murid Jimbo, yaitu Siggy Marlon, sudah menemukan monster baru, ialah tentakuler. Stadion Stalker bernama Jimbo Coil Stadion. Itu adalah Winnie, anak dari Jimbo Coil. Dan itu adalah Fred, pemilik restoran sekaligus teman Winnie. Seluruh pendukung tentakuler meramaikan stadion itu. Para pengunjung membeli merchandise tentakuler. Penjaga kasir itu adalah ibu dari Winnie. Winnie sangat dikenali oleh semua orang. Tentakuler akan berhadapan dengan King George. Komentator itu bernama Mark Remy dan McGinty. Tentakuler selaku tuan rumah memasuki arena. King George juga memasuki arena. Pertandingan dimulai, terlihat tentakuler cukup kesusahan meladeni serangan King George, namun tentakuler pun membalasnya. Pertandingan sangat seru. Winnie mengamati bahwa sebelum ingin menyerang, King George selalu menjilat hidungnya. Winnie segera mendekati tentakuler. Ia memberitahu kebiasaan King George ke tentakuler. Tentakuler pun akhirnya menang. Namun tentakuler ingin pergi dari Stalker, karena ia ingin membuat sejarahnya sendiri, di Slitherpool. Penggemar tentakuler pun kecewa. Anggota dewan memberitahu, bahwa ketika tidak ada pertandingan, tidak ada untung yang didapat. Bisa jadi seluruh kota akan bangkrut. Pemilik waralaba Slitherpool mempunyai tujuan untuk membeli Jimbo Stadion. Namun stadion harus dijadikan sebuah tempat parkir. Winnie kembali ke stadion untuk mengenang kenangan antara dia dan ayahnya. Winnie segera pulang untuk mengambil buku ayahnya, dan dia akan ke Pittsmore untuk mencari monster baru. Winnie sudah sampai di Pittsmore, ia segera ke salah satu stadion di sana. Winnie mencatat semua jurus dari Axe Hammer. Winnie membujuk Axe Hammer dan para monster lainnya agar mau menjadi monster baru untuk Stalker, namun tidak ada yang mau. Itu Steve, monster paling lemah di sana. Winnie mengingat gerakan itu. Mereka berdua sudah merencanakan ini. Steve seharusnya kalah dalam pertandingan. Winnie mengacaukan pertandingan itu, dan Steve menang. Itu adalah Dennis, anak buah Nyonya Mayhem. Ia adalah pemilik arena itu. Dan ia membayar Steve untuk kalah. Namun Steve malah menang. Nyonya Mayhem menuntut Steve untuk mengembalikan uangnya. Winnie membujuk Steve untuk menjadi monster di Stalker. Dan Steve masih tidak mau untuk bergabung. Dikarenakan tuntutan uang yang harus dikembalikan ke Nyonya Mayhem, Steve akhirnya setuju untuk bergabung. Dan mereka menuju Stalker. Mereka sudah sampai di Stalker. Ternyata Steve adalah anak dari Ray-Ban. Keesokan paginya, mereka mengadakan latihan. Winnie berangkat ke stadion menggunakan motor terbang ayahnya. Steve sangat susah diajak latihan, dan mereka langsung melakukan pertandingan. Lawannya bernama Ramarilla Jackson. Pertandingan dimulai dan Steve pun kewalahan. Steve harus menang karena ia membutuhkan uang. Caranya adalah dengan menghindari serangan lawannya dan menunggu lawan itu kehabisan tenaga. Ramarilla mengejar Steve sampai keluar arena. Dan mereka berdua sama-sama kehabisan tenaga, untungnya Steve yang menang. Pertandingan itu masuk ke dalam pertandingan terburuk minggu ini. Di pertandingan lain tentakuler sangat mendominasi pertandingan. Untuk kembali menyelenggarakan pertandingan di Jimbo Stadion, mereka harus latihan secara serius. Mereka memulai latihan, namun Steve tidak bisa mengikuti latihan tersebut. Dan mereka bertengkar. Winnie mencarikan solusi untuk Steve.
Winnie menanyakan hal yang disukai Steve, dan Steve bilang bahwa ia suka tari salsa. Mereka sudah menemukan ide dan mulai berlatih lagi. Pertandingan selanjutnya tiba, kali ini lawan dari Steve, memiliki kecepatan luar biasa. Mereka menggabungkan tarian salsa di pertandingan itu dan hasilnya Steve menang. Mereka melakukan latihan lagi dengan menambahkan teknik tarian di dalam latihan itu. Steve menang lagi dalam pertandingan selanjutnya, pertandingan terus berlanjut. Lawan Steve kali ini sangat besar, Winnie bilang bahwa salah satu cara mengalahkannya adalah dengan membalikan badannya. Untuk itu Steve kedatangan teman lamanya Axe Hammer, karena Axe Hammer cukup berat, Steve berlatih untuk mengangkatnya. Steve mampu membalikan musuhnya. Winnie diwawancara Remy, Winnie bilang dia siap melawan siapapun di Jimbo Stadion. Pelatih King George menelpon Winnie agar melakukan pertandingan di Jimbo Stadion. Tapi King George masih trauma dengan kekalahan atas Tentakuler. Mereka kembali ke Jimbo Stadion, tak disangka stadion itu sudah ingin dibongkar dan ingin diledakkan. Wali kota Stoker, sore ini akan menandatangani kesepakatan itu di Stadion Slitterpool. Itu adalah Tuan Jimothy, pemilik waralaba Slitterpool. Winnie dan Steve datang tepat waktu. Winnie bilang bahwa Stoker sudah punya monster baru dan akan segera menghasilkan uang banyak. Mereka akan mendapat uang dari pertandingan antara Steve dan King George. Tentakuler hanya tertawa dan ia memberitahu bahwa King George belum keluar dari kandangnya, sejak Tentakuler berhasil menghancurkannya. Tentakuler menginginkan Stoker Stadion hancur, supaya dia bisa hidup tanpa bayang-bayang Ray-Ban. Tentakuler melempar Steve, Jimothy menandatangani perjanjian itu. Winnie sedih karena tidak ada yang mendukungnya. Steve kembali ke Pittsmore untuk membayar uang ke Nyonya Mayhem. Steve melihat foto kenangannya dengan ayahnya, membuat ia menjadi semangat. Winnie masih bersedih. Steve membujuk Winnie agar ia mau menjadi pelatihnya lagi, dan memenangkan pertandingan berikutnya agar dapat menyelamatkan Stadion Jimbo. Jimothy dan Tentakuler siap untuk menghancurkan stadion itu, namun tidak meledak dikarenakan Steve mencabut kabel. Steve memberitahu semua orang bahwa ia adalah anak dari pegulat terhebat sepanjang masa, yaitu Ray-Ban, dan Steve mengganti namanya menjadi Ray-Ban Junior. Ray-Ban Junior menantang Tentakuler untuk bertanding dengannya, dan Tentakuler menerima ajakan Ray-Ban Junior. Winnie mempunyai syarat. Syaratnya ketika Ray-Ban Junior berhasil selamat dari Tentakuler di 3 ronde, maka Stadion Stoker tidak jadi diledakkan. Karena kesal, Tentakuler melempar patung Jimbo Coil. Ray-Ban Junior segera latihan dengan sungguh-sungguh agar ia mampu mengalahkan Tentakuler. Penonton memadati Jimbo Stadion dan pertandingan akan segera dimulai. Ray-Ban Junior memasuki arena dan Tentakuler pun memasuki arena itu juga. Pertandingan dimulai, pukulan pertama Tentakuler membuat Ray-Ban Junior jatuh, namun Ray-Ban Junior kembali bangkit. Ia memakai teknik tarian salsa dalam pertandingan itu. Ronde pertama berakhir imbang, itu membuat Tentakuler merasa marah. Ronde kedua dimulai dan Tentakuler mengikuti tarian salsa dari Ray-Ban Junior. Tentakuler menghajar Ray-Ban Junior, ronde 2 berhasil dimiliki Tentakuler. Sisa 1 ronde lagi untuk menentukan siapa juaranya. Ibu dari Winnie menasehati mereka supaya bisa menang. Winnie sudah pasrah, tapi Ray-Ban Junior meyakinkannya. Mereka pun melanjutkan pertandingan. Winnie menyuruh Ray-Ban Junior untuk menyerang bagian tentakelnya Tentakuler. Pertandingan dimulai lagi. Tak disangka Ray-Ban Junior memukul Tentakuler hingga mereka terjatuh. Ray-Ban Junior dengan kombinasi tarian salsa membuat Tentakuler tak berdaya, begitupun Tentakuler menyerang balik Ray-Ban. Ronde terakhir segera berakhir. Ray-Ban Junior harus bertahan, sementara Tentakuler membanting Ray-Ban Junior. Tentakuler menyerang Ray-Ban Junior dengan tentakelnya. Ray-Ban Junior mendengarkan strategi Winnie untuk menempelkan tentakel Tentakuler ke sudut arena. Dan Ray-Ban Junior leluasa menyerang Tentakuler.
Di saat Raven Junior ingin menyerang Tentakuler mengambil bangku dan bangku pun dipukul ke Raven Junior sehingga membuat Raven menjadi tidak seimbang, dan mereka bertabrakan dan terjatuh. Bangku tadi terkena Jimothy. Tentakuler sudah terbangun dan Raven Junior belum. Di saat itu Winnie pasrah. Namun Ibu Winnie membuat sebuah irama dengan tepuk tangan bersama para penonton. Tepukan itu membuat Raven terbangun, dan pertandingan dimulai kembali. Kali ini Raven Junior mengikat tentakel Tentakuler dan memutar Tentakuler, kemudian melempar Tentakuler, hingga membuat Tentakuler beradu dengan Raven Junior, dan Raven Junior menang di pertandingan ini. Semua penonton senang dengan hal itu. Raven Junior mendapatkan Big Belt-nya, dan pelatih Tentakuler yaitu Tuan Sigi memberi selamat kepada Winnie dan Raven Junior. Raven Junior dan semua penonton menari bersama di tengah arena. So kawan, gimana ceritanya? Pasti seru kan? Itulah cerita dari film Rumble. Sampai bertemu di video selanjutnya. Bye-bye.